Tuhan, sabda hidup. Para sahabat yang terkasih, di hari Jumat ini, sebentar lagi kita memasuki akhir pekan. Sabda hidup kembali menyapa hati kita semua yang diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 1 sampai 15. Sesudah itu, Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Lalu Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di mana kita dapat membeli roti supaya mereka dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Salah seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apa artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput. Lalu duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Sesudah itu, Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dilakukannya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat tanda mujizat yang telah diperbuatnya, mereka berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir lagi ke gunung seorang diri. Para sahabat yang terkasih, kisah Yesus memberi makan 5.000 orang. Tentu bukan pertama kali loh kita dengar. Kita sering membacanya dan merenungkannya. Bagaimana kisah ini, kalau tidak mau disebut mujizat dalam kehidupan kita saat ini, lebih kepada penyelenggaraan ilahi. Beberapa tahun yang lalu, ya seorang umat kami, sakit berat, kanker, dan sama sekali tidak punya harapan saat itu. Dan kemudian saya pergi ke rumah sakit, mengunjungi dia, berdoa dan memberi sakramen orang sakit. Dan situasi dia saat itu juga, dari segi sakitnya memang tidak mudah, tapi juga imannya. Dia ngomong jujur, dia goyah antara percaya dan tidak percaya. Kemudian saya katakan, ini normal dalam kehidupan kita. Dalam situasi tapal batas, kita benar-benar tidak tahu apa yang kita mau buat. Lalu saya katakan, oke, setiap hari kamu membaca Injil, bacaan harian itu, dan renungkan.
Dan kami berdoa bersama-sama. Dan beberapa hari kemudian saya mengunjungi dia lagi. Dan ada suasana beda kok di wajahnya. Lalu saya tanya, gimana perkembangannya? Lalu dia sharingkan, ya sakitnya dia tidak terlalu rasakan. Tetapi yang lebih utama adalah dia merasakan pengharapan itu sungguh-sungguh ada. Kuasa Tuhan itu sungguh-sungguh ada dalam perjalanan sakitnya. Dan kemudian kami berdoa lagi. Dan beberapa waktu 2-3 minggu, beberapa bulan kemudian, ya syukur kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan itu berjalan bersama-sama dengan dia. Sakitnya pelan-pelan mulai hilang. Dan ya vonis terakhir bahwa dia bebas dari kanker itu. Para sahabat yang terkasih, dari kisah Injil tadi dengan kisah kehidupan ini sebetulnya ada 3 poin di situ. Poin yang pertama, Tuhan bersabda. Sabda Tuhan sangat jelas kepada Filipus bagaimana orang-orang berbondong-bondong mengikuti Yesus, bahkan sampai di gunung itu. Dan Yesus bertanya kepada Filipus, bagaimana kita beli roti untuk mereka makan. Dan reaksi dari Filipus, dengan 200 dinar mana mungkin. Lalu kemudian Andreas tahu bahwa ada seorang anak kecil di situ yang punya 5 jelai roti dan 2 ikan. Dan bagaimana kemudian dalam ketidaksanggupan 2 murid ini, ya Andreas dan Filipus saudara mereka juga berasal dari sekitar situ. Sehingga ya Tuhan Yesus meminta mereka untuk mencari roti karena paling tidak mereka tahu tempat itu. Tetapi yang paling utama, bagaimana reaksi dari Filipus dan Andreas. Dan tentunya bagian yang ketiga adalah bagaimana kuasa Tuhan. Ada Tuhan bersabda, jawaban manusia, dan pada akhirnya kembali kepada kuasa Tuhan. Dia mengumpulkan orang-orang di situ duduk di rumput dan bagaimana dia mengambil roti, mengucap syukur, memberkati dan kemudian membagi-bagikan roti itu. Wah, orang makan sampai kenyang. Kisah Injil bagaimana kemudian bahwa masih ada sisa potongan roti itu 12 bakul. Wow, para sahabatku yang terkasih, kisah mujizat Yesus dengan juga perjalanan penyelenggaraan Tuhan dalam kehidupan kita. Seperti kisah umat kami yang sakit dan kemudian sembuh. Mengalami bagaimana Tuhan menjamah dia. Itu menjadi kisah kehidupan kita semua. Khususnya dalam situasi saat ini. Ketika Tuhan bersabda, kemudian ada respon. Respon itu yang namanya iman. Kita serahkan percaya kuasa Tuhan. Dan kemudian pada akhirnya dari semuanya ini, maka kita dalam doa-doa kita, Tuhan, kami serahkan semuanya. Serahkan itu berarti bahwa kuasa Tuhan itu ada di dalam semuanya. Sebagai manusia yang lemah, kita serahkan dalam situasi ya dunia saat ini. Yang kita bisa buat dalam doa-doa kita adalah kita menyerahkan semuanya itu dalam kuasa Tuhan. Yakin dan percaya Tuhan punya waktu dengan cara Tuhan sendiri. Yang paling utama adalah ungkapan iman kita. Untuk menyatakan, Tuhan, kami percaya kepadamu bahwa Engkau berjalan bersama-sama dengan kami dalam setiap perjalanan hidup kami. Karena itu para sahabatku yang terkasih, dalam iman, mari kita tetap berjalan. Penyelenggaraan Tuhan dia berikan setiap saat untuk kita semua. Bagi kita yang berpengharapan penuh kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Bunda Maria merestui. Amin.